Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim, alladzi arsala man istafahu min ibadihi lit-ta'allum wat-ta'lim. وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى إلى الملك العظيم. والصلاة والسلام على من أرسل الله هديا إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. حضرة الكرام para ulama, wabil khusus imam masjid kita tercinta, juga yang kami hormati urus IKM Masjid Terus Ikhlas, yakni Ustaz Al-Albab beserta pengurus-pengurus yang lain, segenap para sepuh, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah sahabat subuh yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita sehingga di pagi sekarang ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan kajian fikih dan sedikit tasawuf dan akhlak, dengan harapan mudah-mudahan nanti kita dalam kehidupan kita sehari-hari bisa melaksanakan amal-amal ibadah sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam, dengan tuntunan ilmu fikih, dengan tuntunan para ulama-ulama salafus saleh, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat taufiknya, dan juga salatullah wa salamuhu, semoga dan mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat-sahabatnya yang mana beliau-beliau telah beruntung berkawan menemani Rasulullah dalam perjuangan agama Islam, sehingga mereka banyak di antara mereka yang dijamin untuk bersamanya nanti di akhirat. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, sesuai dengan harapan ketua DKI kita, bahwasanya insyaallah setiap minggu habis melaksanakan sholat ini akan diadakan kajian ilmu fikih seperti yang telah kita laksanakan pada bulan Ramadan. Cuma insyaallah pada kajian mulai sekarang ini, agar kita ini kehidupan sehari-hari karena melaksanakan ibadah ini ada cara-caranya, ada ketentuan-ketentuan khusus daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana marilah kita ini dimulai dari pada ilmu fikih, yang mana ilmu fikih itu yang berkaitan dengan ibadah badaniyah, yakni melaksanakan sholat, setelah sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Maka demikian sesuai dengan rukun iman
yakni yang mana di dalam rukun Islam itu sendiri amal ibadah yang dituntut pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita ini mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni di sana kita dituntut untuk melaksanakan sholat lima waktu. Dengan pelaksanaan sholat lima waktu, otomatis ada cara-caranya, ada syarat-syaratnya yang harus kita laksanakan terlebih dahulu, yakni sebelum melaksanakan sholat, di antaranya syarat yang harus kita penuhi adalah harus dalam keadaan suci. Itu harus dalam keadaan bersih. Ini secara tasawufan artinya bersih dan juga badannya suci. Badan termasuk daripada pakaian yang telah kita kenakan, yang telah kita pakai, dan juga tempat yang akan kita tempati untuk melaksanakan ibadah sholat. Sebelumnya agar menjadikan motivasi kepada kita agar kita selalu melaksanakan tohar, yang mana tohar ini kalau kita laksanakan dengan menghilangkan hadas, ini bisa dikatakan dengan pelaksanaan wudu. Yakni secara takrifnya, takrifut taharah dikatakan sesuci ialah luapan an-nadafah, ialah harus suci. Wal khulusu minal adanasil hissiyati, dan suci bersih daripada kotoran-kotoran yang kasat mata maupun juga yang nampak, yang nampak oleh panca indera kita. Contohnya ialah taharati minal hadasi wal khabasi, seperti suci daripada hadas wal khabasi dan juga kotoran. Ini adalah yang dikatakan taharah, yang dikatakan sesuci secara lugatnya, yakni suci daripada hadas, suci daripada kotoran. Wal ma'nawiyati, sedangkan secara maknawiyah at-taharati minal amradil qalbiyati, ialah suci daripada penyakit-penyakit yang sebangsa hati. Ini adalah suci taharah. Apa contohnya yang suci daripada penyakit hati? Al-ujubi, seperti ujub, gabuk. Ujub itu adalah gabuk, heran. Cuma herannya ini adalah heran kepada dirinya sendiri. Ini adalah yang dikatakan ujub. Contohnya seperti kita ini waktu berdoa semuanya. Tadi pagi, tadi malam kita berdoa di setelah melaksanakan salat Isya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami sekarang ya Allah tidak punya uang ya Allah, berilah uang kami, berikan rezeki ya Allah. Kok tahu-tahunya setelah sejam melaksanakan doa, ada orang yang memberikan rezeki, ada orang yang memberikan makanan, ataupun ada orang yang ngajak makan ke warung. Dan kemudian dalam hatinya timbul, saya tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti doa kami diterima. Nah, ini adalah yang dikatakan ujub. Doa kami diterima, berarti saya orang bersih, berarti saya orang dicintai Allah, berarti saya adalah dikasih Allah. Ini adalah yang dikatakan ujub. Dan juga ibadah-ibadah yang lain, kita melaksanakan sholat semuanya. Tahu tujuannya sholat adalah tahiyat, tanha anil fahsya wal munkar. Tujuannya sholat
sholat juga daripada bicara beti dan mau dan setelah sholat tahu-tahunya ada hal-hal ini semuanya, kemudian terhindar, kemudian dalam hatinya juga alhamdulillah berarti sholat saya diterima. Ini adalah ujub. Ya, dan gaul heran kepada perbuatan baik yang telah dia dilaksanakan. Ini adalah wal kibri, dan juga suci daripada kesombongan. Suci daripada kesombongan. Sombong itu apa? Menganggap dirinya lebih besar, menganggap dirinya lebih baik daripada orang-orang lain. Wal hasadi, dan juga daripada sifat hasud, wal riya, dan juga riya. Yang mana bapak-bapak, tuan-tuan, kita ini, hati ini tak akan lepas daripada 4 sifat ini, yaitu ujub, sombong, hasud, riya. Ini hati tak lepas daripada sifat ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sedang menjelaskan dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hatinya seseorang, mereka adalah fi qulubihim maradun, ada penyakit. Ini yang maksudnya penyakit dalam hati, ya, penyakit ujub, sombong, riya, dan hasad. Ini adalah tujuannya daripada bersesuci, untuk menghilangkan sifat-sifat kotoran baik yang nampak oleh mata ataupun yang tidak nampak oleh mata, yakni penyakit hati dan sebagainya. Wasyar'an, sedangkan yang dikatakan taharah, yang dikatakan sesuci secara syar'iyya, ialah raf'u hadasin au izalati najisin, ialah menghilangkan hadas au izalati najisin, atau menghilangkan najis. Kalau yang tadi secara luarnya, secara etimologinya adalah cuma suci daripada kotoran-kotoran yang sebangsa penglihatan. Tetapi secara syaratnya adalah menghilangkan hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, atau izalati najisin, atau menghilangkan najis. Atau yang searti dengan keduanya. Ala suratima, atau yang sesuai dengan keduanya. Wa hadza ta'riful Imam An-Nawawi, dan itu adalah merupakan takrif, pengertian, definisi daripada yang telah disampaikan oleh Imam Nawawi. Contohnya raf'u hadasin, yang menghilangkan daripada hadas, wal wudu, seperti melaksanakan wudu, wal ghusli, dan mandi. Ini adalah yang raf'u hadasin. Contoh daripada izalatul najisin, menghilangkan najis, adalah kal istinja'i bil ma'i, seperti orang istinja sesuci dengan menggunakan air, wa ghaslis saubi al-mutanaddisi, dan juga menyucikan pakaian yang terkena najis. Ini adalah makna izalatul najis. Kemudian sekarang ma fi makna raf'il hadasi, atau yang searti dengan menghilangkan hadas. Contohnya apa? Tayamumi, seperti melaksanakan tayamum. Ini sebetulnya tayamum ini tidak secara hakikat menghilangkan hadas, tidak. Tetapi ini adalah diartikan searti dengan menghilangkan hadas. Karena apa? Karena tayamum itu
adalah sesuatu perkara yang bisa kita laksanakan untuk melaksanakan sholat kalau di sana ada ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan. Jadi tayamum ini tidak secara hakikatnya bisa menghilangkan hadas, tidak. Tetapi tayamum itu cuma sebagai ganti daripada wudu, daripada mandi, kalau di sana ada ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan. Kalau tidak ada ketentuan yang memperbolehkan, maka tayamum tidak boleh digunakan sholat. Dan juga bagi yang searti dengan menghilangkan hadas, tetapi tidak disebut menghilangkan hadas, ialah wudu'i shahidid darurat, ialah wudunya orang yang dalam keadaan darurat. Ini wudunya seseorang yang dalam keadaan darurat. Contohnya apa? Seperti orang yang dalam keadaan shahidus silsil baladi, orang yang dalam keadaan geser, ya, dan dia selalu sedikit-sedikit kecil. Kalau dia sedikit-sedikit bertut, ya. Ini sebetulnya yang semacam itu tidak bisa untuk dibuat untuk melaksanakan sholat kecuali dalam keadaan darurat, sehingga dia itu setelah wudu keluar air kencing. Ini kan sebetulnya dengan keluarnya air kencing itu wudunya batal. Tetapi dengan melaksanakan wudu, dia boleh untuk melaksanakan sholat. Fa'innal hadasa la yartafi'u fihima, dan hadas tidak bisa dihilangkan dengan melaksanakan tayamum, dengan melaksanakan wudu. Dan tayamumnya itu bisa batal kalau sekarang syarat yang memperbolehkan untuk tayamum hilang. Jadi tadi orang melaksanakan tayamum karena tidak ada air semuanya. Karena tidak ada air. Nah, ketika menemukan air, maka tayamumnya batal. Kemudian lagi yang tadi fi ma'lumat ma fi ma'na izalatin najasati, atau sekarang yang searti dengan menghilangkan najis. Tetapi najisnya sebetulnya tidak hilang. Najisnya ada, tetapi dengan melaksanakan hal yang semacam itu bisa melaksanakan sholat. Contohnya apa? Al-istinja'i bil hajati, seperti orang melaksanakan istinja, orang melaksanakan sesuci dengan menggunakan batu. Kita ini kecil seumpamanya tidak menemukan air, maka istinja dengan batu, ya, istinja dengan batu, ya. Kemudian dakarnya diambil, digores-goreskan. Ini sebetulnya najis tidak bisa hilang, najisnya tak hilang. Tetapi kenapa kok diperbolehkan? Karena diartikan, disamakan dengan menghilangkan najis, yang mana dengan istinja yang semacam itu bisa melaksanakan sholat, dan secara hakikatnya najis itu masih ada di kubur ataupun di dada. Fa inna asal najasati baqin, karena sesungguhnya bekas najis masih tetap. Ada kata kita cium, ini insyaallah otomatis masih ada kalau kita ini. Kemudian yang masurati raf'il hadasi, sekarang yang disamakan dengan menghilangkan hadas ialah ma ala surati raf'il hadasi, seperti bentuk menghilangkan hadas
kal alsanil masnunati, seperti mandi yang disunatkan ataupun basuhan-basuhan yang disunatkan, kalau wudu'il mujaddadi, seperti melaksanakan wudu atau memperbarui wudu. Jadi wudu itu sunat, melaksanakan wudu disunatkan, tajdidul wudu, memperbarui wudu ini adalah sunat. Cuma bapak-bapak, ibu-ibu, dengan syarat setelah melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat. Kalau wudu sebelum melaksanakan sholat, ini ada ulama yang mengatakan makruh. Ini kita punya wudu semuanya sekarang ya. Ini wudu. Ini setelah wudu lagi. Ini ada sebagian ulama makruh. Yang disunatkan setelah wudu itu dilaksanakan kewajiban. Setelah sholat kita masih belum batal wudunya. Kemudian baru itu adalah sunat melaksanakan wudu bagi orang yang belum hadas. Tetapi kalau orang yang sudah hadas, ini sunat. Kalau orang yang sudah hadas, tentu semuanya pagi-pagi kita ini sudah tidak punya wudu, maka wudu adalah disunatkan. Kalau yang tajdidul wudu, ialah melaksanakan wudu tetapi dia masih dalam keadaan suci, alias wudunya belum batal. Ini makruh. Kalau wudu yang tadi belum digunakan untuk melaksanakan kewajiban seperti sholat dan sebagainya. Dan lagi Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui bahwasanya wudu ini sangat besar sekali pahalanya. Sangat besar sekali pahalanya. Sehingga dengan berwudunya kita ini bisa menjadi ahli surga. Dengan melaksanakan wudu bisa menyebabkan kita ini menjadi ahli surga. Sehingga di sana dalam suatu cerita ini pernah Rasulullah setelah melaksanakan sholat subuh, insyaallah Rasulullah itu kemudian duduk bersama sahabat. Di sana juga ada yang bernama sahabat Bilal bin Rabah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat Bilal bin Rabah, ini Bilal tukang adzan. Ditanyakan, Rasulullah berkata, hai Bilal, saya pernah mendengar suara terumpahmu. Bilal, saya pernah mendengar suara terumpah, alias suara sandalmu Bilal di surga, katanya Rasulullah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jika kita kalau sudah kita cinta kepada seseorang, ya senang kepada seseorang, jangankan suara sandalnya, baunya seseorang saja bisa kita kenal kalau sudah tahu. Ini kita ini dalam keadaan terpejam semuanya. Ini ada orang lewat, ada orang apa ini dengan baunya, kita bisa tahu. Begitu juga Rasulullah itu dari cintanya kepada sahabat-sahabatnya, dari senangnya kepada sahabat-sahabatnya, Rasulullah itu bukan cuma kenal kepada aroma mukanya saja, bukan cuma kenal kepada fisiknya sahabat itu, tetapi Rasulullah itu juga kenal kepada suara sandalnya. Seperti sekarang ini baru datang sudah orang terumpak motor, kita ada di dalam kenal kepada suara motor. Oh
oh ini si bulan datang suaranya. Padahal motornya sama, semartiknya. Tetapi dengan kecintanya dia kenal suara motornya benar. Kalau dia pakai sandal, suara sajadah, dia kenal juga. Kemudian katanya Rasulullah, hai Bilal, apa yang kau kerjakan Bilal, sehingga aku mendengar suara terompahmu, sehingga aku mendengar suara sandalmu di dalam surga. Kemudian dijawab oleh Bilal bin Rabah, Rasulullah, saya tidak mempunyai amalan khusus, saya tidak mempunyai amalan yang istimewa Rasul, kecuali aku tidak pernah hadas kecuali melaksanakan wudu. Katanya Rasulullah, tidak pernah hadas kecuali aku melaksanakan wudu Rasul. Dan aku setiap melaksanakan wudu, kami melaksanakan salat sunnah. Ini adalah bisa kita tarik pengertian bahwasanya wudu itu sendiri bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Ini Bilal, ya, dengan merasakan wudu, jadi pahala ataupun daripada besarnya derajat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga wudu itu sendiri di samping menyucikan kepada badan, ini kalau orang-orang suci dalam keadaan tidur dalam keadaan suci, maka di sana akan selalu didampingi oleh malaikat. Ini ibu bapak, ini ya supaya kita dalam keadaan pagi-pagi mau mandi. Jadi walaupun kita tidak akan sholat, walaupun kita tidak akan membaca Al-Quran, kan sudah ada di dalam masjid, alias air sudah ada. Maka di sana mari kita melaksanakan wudu di sempat-sempatkan. Atau kita ini semuanya pergi ke keran, ya, pergi ke keran semuanya, ya. Bagi yang perempuan bedahnya tidak ada seumpamanya, ya. Maka sampai kita pergi ke keran, maka kita ini sempat-sempatkan untuk wudu. Walaupun kita ini tidak akan melaksanakan sholat. Apa tujuannya? Di samping kita ini akan dilindungi oleh malaikat, akan didampingi oleh malaikat, wudu itu sendiri ada dua derajat yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang berwudu, yakni yang pertama adalah dia akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT di sisi Allah. Derajatnya akan diangkat oleh Allah SWT. Di samping mereka didampingi oleh malaikat. Dan lagi banyak keutamaan wudu. Dan lagi bahwa ibu, kalau sudah melaksanakan wudu, kalau sempat lagi kita ini membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Walaupun kita ini tidak menghadap kiblat, walaupun kita ini tidak mengangkat tangan, kita ini tetap disunatkan untuk membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik dalam keadaan berjalan, ya, ini telah wudu, jalan, apa jalan membaca doa asyhadu an la ilaha illallah. Apa katanya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a." Orang yang melaksanakan wudunya kemudian dia mempercantik dalam pelaksanaan wudu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia diperintah untuk masuk ke dalam surga min ayyihi man syaa, daripada pintu apa saja yang akan dilewati. Di wudu ini membuka kepada pintu surga.
Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang mungkin itu komentar dari para pengarang terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan masalah untuk sesuci, ibu-ibu. Pakai jalan lagi keluar jalan. Nggak usah dulu lah, nggak usah pakai mic. Teknisnya tak ada. Yang bisa aja jalan. Teknisnya ada. Oh iya. Ini bangsa dalam kehidupan kita sehari-hari, Iya. perasaan, hati, pikiran, jiwa, raga, kehidupan saya. Datang saja ingin berbuat baik untuk Allah dan Taala. Tapi ada sesuatu dalam jiwa saya yang tidak sempurna. Jadi bagaimana saya bisa menetralkan, mengarahkan hati saya ini untuk melaksanakan sholat ibadah yang diharuskan diwajibkan oleh Allah SWT. Sedangkan jiwa saya ini ada pertentangan, keomongan, keangkuhan, paling hebat, paling benar. Orang lain mungkin salah, saya paling benar. Tapi di sisi Allah itu mungkin tidak benar. Ada pertentangannya itu. Jadi bagaimana yang harus saya buat untuk melaksanakan suatu ibadah berdasarkan aturan syariat dan kehidupan. Pertama. Kedua, dalam kehidupan kita sehari-hari kita melaksanakan sholat, tapi sebelum sholat kita melakukan Sesuci. Iya. Sedangkan kita ini banyak emosional, kebangsaan, kesombongan, seolah kita adalah paling hebat dari orang-orang yang. Bagaimana kita mengarahkan jiwa kita dulu nih, mengarahkan kepada tujuan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Tujuan yang diperintahkan supaya hati saya ini, jiwa saya ini mengarahkan satu tujuan yang diperintahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Ini ada pertanyaan ataupun bagaimana caranya katanya ya.
Ini bagi seseorang yang mana hatinya bergejolak bertentangan dengan tujuan kita, yang mana kita ini ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas murni kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha lisina wa hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata. Ini selalu bertentangan, hati bergejolak semuanya, jiwanya melaksanakan sholat, ada sedikit yang tergores ria, ada sedikit tergores ingin dunia, ada sedikit ada tergores gabungnya antara dunia, antara pujian dan lain sebagainya. Ini bagaimana untuk mengarahkan hati yang semacam itu? Maka di sana oleh para ulama, makanya di sana al-istiqamah ainul karamah. Ya, al-istiqamah ainul karamah, memang seseorang ketika melaksanakan sesuatu di sana itu akan selalu bertentangan dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk menghilangkan hal-hal yang semacam itu, untuk meminimalisir hal-hal keinginan-keinginan secara dunia, maka di sana harus kita melaksanakan ibadah secara rutin, secara istiqomah, yakni membiasakan diri ibadah-ibadah, membiasakan diri amal-amal kebaikan dengan secara kontinu, yaitu selalu istiqomah. Karena apa? Karena istiqomah itu ainul karamah akan memberikan dampak kekeramahan untuk menghilangkan bisikan-bisikan yang ada di dalam hati. Walaupun bisikan di dalam hati itu sendiri memang ada yang tidak bisa melepaskan ataupun tidak bisa membatalkan, menghapuskan kepada pahalanya ibadah itu sendiri. Tak semua bisikan yang ada di dalam hati menghilangkan kepada amal ibadah, tidak bisa menghilangkan kepada pahalanya kita berbuat baik. Contohnya katanya Allah Subhanahu wa taala yang mana di sana itu memberikan motivasi, innal ladzina amanu wa amilus shalihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Memang oleh Allah Subhanahu wa taala ini bagi barang siapa orang yang melaksanakan kebaikan, dia akan dikasihkan ini, dikasihkan surga, akan dia menjadi orang yang terhormat, akan menjadi orang yang kehidupannya sehari-harinya menjadi baik. Itu kita ini jangan tertipu dengan bisikan-bisikan itu, sehingga dengan bisikan itu di dalam hati timbul rasa lagi, oh ibadah kita ini tidak diterima, udahlah, tidak kita laksanakan. Jangan. Yang mana katanya Allah Subhanahu wa taala di sana di dalam apa itu faedahnya orang yang melaksanakan salat tahajud, contohnya ya. Aqimis salat dan dulu sila wasakila ini wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Wa minal laili fatahajjat bina filatan laka asa ayyama sakarabuka maqaman mahmuda. Jadi kita ini katanya Allah laksanakan salat tahajud. Apa tujuannya melaksanakan salat tahajud? Agar kamu itu menjadi orang yang terhormat, agar kamu itu menjadi orang yang terpuji. Jadi Allah memberikan salat ini kan seakan-akan bukan murni secara hati ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh melaksanakan amal kebaikan, kita boleh melaksanakan ibadah karena ada efek samping yang telah Allah buka, contohnya ingin menjadi orang terhormat. Kita melaksanakan ibadah ini, katanya Allah Subhanahu wa taala, barang siapa orang yang
melazimkan istighfar. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, wa yattaqi wa yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepadaku, kata Allah SWT, akan diberikan rezeki daripada yang tidak disangka-sangka. Itu semua adalah memang tujuan kita melaksanakan ibadah. Tujuan kita ini jadi orang yang bertakwa. Sehingga apa? Sehingga kalau seandainya kita sudah melazimkan, kalau sudah istiqamah tiap hari kita laksanakan, dan insyaallah hal-hal dunia yang semacam itu nanti kita akan hilang. Kita bertujuan ingin dipuji orang akan hilang. Kita yang bertujuan melaksanakan sholat agar kita rezekinya tambah banyak, agar tambah dunia. Kalau sudah melazimkan, maka di sana nanti akan hilang. Nanti bagaimana tujuannya? Ikhlas pada Allah Subhanahu murni semata-mata karena Allah. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah biasa, Pak ya, kalau orang itu sudah biasa, maka dia itu sudah tidak memikirkan yang lain. Contohnya orang yang selalu biasa ke pasar semuanya ya. Selalu biasa ke pasar, yang mana dia itu tujuan pertama awalnya karena beli ini, karena itu sebagainya. Tetapi karena dia sudah biasa, walaupun tidak ingin beli barang, walaupun dia tidak ada tujuan di sana, hati tertarik untuk ke pasar. Setelah ditanyakan oleh seseorang, kamu kemana ke pasar? Mau apa? Tidak tahu, pokoknya mau ke pasar. Kan itu yang mana mau ke pasar tidak ada tujuan untuk beli barang, tidak ada tujuan untuk ini sebagainya. Ini adalah yang dikatakan murni ikhlas kepada Allah. Sehingga kita ini jangan sampai terkena bisikan, kamu ini salat karena ingin dipuji, kamu salat karena ingin dunianya bagus, tambah kaya. Itulah kamu itu adalah semua adalah penghalang daripada ikhlas kepada Allah. Jika kamu tidak melaksanakan kebaikan itu, ya jangan terbisi yang semacam itu. Kalau orang itu melaksanakan sholat duha yang tujuannya untuk rezeki, melaksanakan sholat duha, tetapi karena sudah kebiasaan, dia akan menjadi ikhlas kepada Allah. Jadi bagaimana agar bisikan-bisikan yang semacam itu hilang, maka kita ini harus melaksanakan kebaikan secara kontinu, secara istiqomah. Di samping banyak trik-trik yang lain, membaca Al-Quran, menyenangkan dia, baca ini sebagainya. Ya, pokoknya yang penting kita melaksanakan amal ibadah, tujuannya itu sebagainya. Ini memang diperintah oleh Allah. Ya, memang diperintah. Orang istighfar, ya, dia akan diberikan anak. Orang yang selalu istighfar, dosanya akan dihapus. Orang yang selalu istighfar, yang kehidupan sehari-harinya akan menjadi orang lebih baik. Alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kebaikan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kan kita ingin baik di dunia, kita bukan karena Allah seakan-akan. Itu adalah karena Allah. Ya, pokoknya ikhlas itu nanti akan dibagi. Ada tingkatan ini, tingkatan sebagainya. Ya, seperti tadi. Ini kita ini sholat sebenarnya, ya sholat. Tujuannya apa? Untuk masuk surga. Surga ini adalah makhluk. Berarti kita ini sholat karena makhluk. Dan kalau sudah karena makhluk, berarti bukan karena Allah. Berarti alam kita sia-sia. Bukan. Itu adalah merupakan motivasi. Ya, merupakan stimulus, merupakan ya agar kita ini lebih giat lagi. Kalau sudah kita tahu tujuannya yang semacam itu, maka kita ini akan menjadi orang yang melaksanakan ibadah secara istiqomah. Ya. Dan juga jawaban ini insya Allah juga
Oke, terakhir ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau bertanya, jika ada binatang itu masuk ke dalam sumur, itu airnya gimana itu Pak hukumnya? Apa bisa dipakai atau tidak? Iya. Lagi? Kalau ada dua Katanya lagi, itu gugup Pak. Contohnya anjing yang masuk ke dalam sumur itu udah bertahun-tahun, itu airnya bisa digunakan lagi apa tidak? terus yang lain? Tidak ada ya? Terakhir gitu ya? Sudah siap. Ini kalau kalau air terkena najis, maka di sana kita ditinjau. Kalau di sana kurang 2 kotak, ya kalau terkena najis, maka airnya menjadi najis ataupun bukan najis. Ya, kalau airnya itu banyak alias lebih daripada 2 kotak, maka ditinjau. Kalau tidak berubah, maka suci. Tidak berubah baunya, tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya. Ya, jadi berubah warnanya bagaimana? Nah, najis umpamanya air tetap disebeli kan ada darahnya, kemudian masuk ke sumur umpamanya. Maka kalau nanti sumurnya tidak berubah, tidak merah, maka tetap suci. Kemudian karena itu sumur dan sumur itu sudah lebih daripada 2 kotak, maka bagaimana untuk mensucikan barang yang sudah terkena najis? Maka harus dihilangkan ketika warnanya itu, harus dihilangkan ketika warnanya, supaya tadi ya merah karena warna darah. Setelah warna darah itu hilang, maka suci kembali. Tetapi sekarang bersamaan dengan najis yang mughalladhah, ini najis yang besar semuanya ya, maka di sana itu lain caranya. Maka setidak-tidaknya sumur itu harus dikuras terlebih dahulu, ibu ya. Maka kalau nanti itu najis mughalladhah, kalau najis mughalladhah ini adalah najis yang sangat keras, maka harus dikuras terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita lebih mantapnya kepada sumur itu, maka ambilkan sedikit yang campuran warna air debu ataupun tanah, jadi lemparkan ke situ saja, sudah menjadi suci. Itu kalau sumur. Kenapa? Dan lagi Bapak Ibu yang kami hormati, ya, ini anjing itu perlu kita ketahui. Ini anjing itu kalau semuanya kering ya, ini anjing walaupun dipegang tidak menajiskan kepada kita ya. Dan ada anjing kan najis mughalladhah. Kalau semuanya anjing itu kita pegang ya, memang badannya najis. Kalau kita pegang, ini setelah kita angkat, ini tangan ini tidak usah disuci, tidak usah dibasuh. Karena apa? Karena najis, barang najis yang kering tidak menjadikan najis kepada yang tersentuh. Ya, banyak barang-barang najis yang kering banyak ya. Kecuali kalau sudah ada tempelnya di sini, itu mungkin ibu-ibu yang mengerti ya. Kalau memang itu adalah anjing ya. Tapi kalau cuma hewan biasa, tikus, semuanya kucing ya. Kalau sudah hilang baunya, warnanya, sudah tidak apa-apa. Ya, jadi 1 minggu tidak digunakan terlebih dahulu, kemudian sudah habis tidak apa-apa. Tapi banyak lagi itu andai kata kan kita terpaksa itu jauh dari sumur, pakai itu gimana Pak airnya? Masih bisa dipakai apa tidak? maksudnya jauh dari sumur Ya, gimana? maksudnya
Kalau sudah termakan, sudah tercuci, sudah terpakai, itu gimana hukumnya tuh Pak? Ya, kalau memang semacam itu ya dalam Al-Quran illa maqad salam, kecuali kalau sudah kita termakan dan yang lalu apalagi tidak tahu, maka itu tidak ada efek samping kalau memang tidak tahu. Tapi kalau tahu itu sudah najis tidak dipakai, ya maka itu ya tidak boleh. Ketika kita ingin melaksanakan dosa, perlu ibu-ibu, bapak-bapak ketahui ya, ketika kita ingin melaksanakan dosa, baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang hakullah, yang berdosanya kepada Allah, seperti makan haram semuanya ya, dosa karena ini maksiat dan sebagainya, maka kita ini dianjurkan untuk memperbanyak istighfar ya. Tadi saya makan barang haram, istighfar. Insyaallah dengan istighfar itu Allah mengampuni. Kalau hakul adami pada orang lain harus minta maaf. Ya udah ya, ada siang. Sebetulnya harus lama-lama nih satu dulunya berapa menit ini biar tidak membosankan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita ilmu yang bermanfaat dan yang baik dari Allah SWT, yang salah dari kami pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.